Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video sekarang saya akan membagikan pengalaman saya memakai drone SJRC F11 Pro. Ini kurang lebih di saya itu sekitar 7 bulanan, baru 7 bulanan. Ya, dalam jangka waktu tersebut gitu banyak pengalaman ataupun kejadian-kejadian yang saya alami menggunakan drone ini. Secara keseluruhan untuk pemula memang ini ya drone cukup mudah untuk dikendalikan meskipun memang ada kekurangan. Perlu teman-teman ketahui, si drone ini tidak punya sensor anti nabrak. Nah, jadi ini sangat rentan sekali buat pemula. Ini yang sudah saya alami. Gampang banget gitu ya nabrak kalau kita tidak hati-hati dan kita kurang memperhatikan ya di sekitar gitu ya, baik itu entah ada tembok, entah ada pepohonan atau apa. Saya juga pernah menggunakan drone ini ternyata nabrak. Ada yang nyangkut di net gitu, terus ada juga yang di pohon cemara itu jatuh drone-nya sekitar kurang lebih 7 meteran kayaknya. Adalah 7 meteran. Jadi posisinya lagi di atas. Ini drone ini nabrak di pohon cemara gitu. Jatuh ke bawah nyampe baterainya pun terpecah semua, ini mental semuanya gitu. Tapi alhamdulillah masih utuh lah gitu ya, meskipun ada yang diperbaiki di sini. Dan setelah kejadian itu jadi antar drone ke remote-nya itu tidak gampang connect gitu, bahkan tidak nyambung gitu ke remote-nya. Dan setelahnya dibuka ternyata ada tutup komponennya itu yang pakai seng tipis entah apa itulah gitu pokoknya. Jadi copot sehingga mungkin menimbulkan konslet gitu di antara komponennya. Jadi copot di dalam gitu. Dibenerin dan alhamdulillah bisa nyambung lagi sekarang. Dan untuk selanjutnya dari segi performa untuk drone ini ya cukup lumayan gitu buat saya yang pemula dan yang masih awam tentang drone. Dan ini drone kedua saya mungkin yang saya miliki karena pernah dulu beli drone yang harga 800 ribuan karena belum tahu gitu. Ternyata kualitasnya aduh jelek banget. Satu kali terbang saya udah rusak gitu karena pas waktu terbang dia langsung jalan sendiri aja gitu. Sampai nabrak pohon kelapa. Untuk performa drone ini ya cukup lumayan. Di angin kencang juga nggak terlalu berpengaruh. Meskipun memang ada gitu tapi nggak terlalu lah. Nggak terlalu berpengaruh. Ke gimbalnya memang kalau kita jalan ke nyamping, utama kalau nyamping gitu melawan arah angin, bukan melawan ya. Misalkan arah angin dari depan, kita terbang nyamping gitu. Jadi ke kameranya itu ada getar-getar dikit lah gitu. Itu ada gitu. Dan untuk pengambilan gambar sinematik, ini agak lumayan juga sebetulnya. Cuma memang harus lebih lembut menggerakkan tuas yang ada di remote-nya. Soalnya ini mungkin terlalu responsif apa gimana gitu ya. Jadi kalau kita menggerakkan sedikit aja si drone-nya itu langsung cepet jalannya gitu. Jadi kita susah untuk agak halus gitu, mesti dirasain banget gitu. Untuk tuasnya atau joysticknya ini ya. Ada beberapa trick shot yang susah dilakukan untuk drone ini jika memakai drone ini gitu ya. Terutama untuk tilt up, terus tilt down kayak gitu. Pokoknya yang kayak gitulah. Saya juga nggak terlalu menghafal tekniknya, nama tekniknya satu-satu gitu ya. Yang jelas saya posisikan drone di atas, arahin joystick gimana enaknya supaya sinematik gitu. Saya juga kurang menghafal. Kalau untuk pengambilan kayak gitu, tilt up, tilt down, terus ya yang kayak gitulah. Yang memakai gimbal gitu. Jadi itu kurang enak sebetulnya karena ya memang kurang smooth gitu untuk gerakannya. Beda sekelas kayak DJI kayak gitu kan, yang mungkin yang agak murah juga, yang kelas DJI yang agak rendah gitu. Udah enak si tombolnya itu katanya sih.
karena saya belum pernah punya. Baru nyampe tahap ini gitu. Nah, tapi untuk sekelas drone 3 jutaan ya, bagi saya mungkin cukup enak juga sih buat pemula. Enak gitu ya untuk dioperasikan gitu. Yang paling gampang itu kayak apa? Kayak orbit shot, terus bird eye shot gitu kan. Itu gampang gitu, lebih gampang. Terus ada tracking shot dan lain sebagainya. Dan memang kalau masalah tracking shot itu di sini juga udah ada fitur-fiturnya gitu di sini. Untuk cara pengambilan gambarnya gitu ada mode otomatisnya gitu, jadi dia ngikut aja gitu. Tapi sayangnya ya entah memang entah memang drone ini atau semua drone saya nggak tahu gitu ya. Ada yang mode follow me gitu. Jadi follow me itu pernah saya nyoba tracking shot. Tracking shot. Jadi si drone-nya itu memang nggak gerak gitu. Jadi dia cuma ngarahin ke objek aja gitu. Jadi dia nggak gerak. Tapi memang gambar fokus di satu titik gitu. Kemudian untuk mode follow me gitu. Ya ini ada mode follow me-nya saya juga pernah mencoba gitu. Nah, memang bagus lah gitu untuk pengambilan gambarnya gitu. Ini saya juga belum bisa menguasai semua teknik-tekniknya, tapi ya sebagian saya tahu, meskipun memang saya nggak terlalu menghafal gitu nama-nama tekniknya, dan memang agak lumayan banyak juga sih untuk teknik pengambilan gambarnya. Yang saya kira itu dulu cuma memang kalau misalkan kita pakai drone udah aja ambil gitu kan, ambil gambar gitu. Tapi ternyata kan ada teknik-tekniknya untuk sinematiknya gitu. Dan ini juga kalau misalkan kita mau masuk ke tempat-tempat yang sempit, agak ngeri juga sih sebetulnya gitu ya. Kalau kita kurang hati-hati agak ngeri juga. Soalnya kalau drone itu kan, yang ini khususnya, kalau kita lagi tuas diarahkan ke arah maju gitu gini, jadi dia itu ketika kita tidak tekan lagi tuasnya, dia nggak langsung berhenti kayak gini, nggak kayak mobil direm gitu ya kan, ada jeda lah gitu. Jadi dia mengayun kayak gini. Nah, yang sering terjadi itu utamanya itu saya. Jadi ketika kita udah dekat objek gitu, dia kan nggak ada sensor anti nabrak gitu. Kebablasan gitu, meskipun udah diberhentiin gitu si tuasnya, tapi tetap dia nabrak gitu. Nah, itu yang terjadi sama saya itu kayak gitu. Tapi untuk hasil gambarnya ya sekelas drone, masih drone mainan di kategori drone toys gitu ya. Jadi dengan harga segini ya udah lumayan, kualitas udah 4K gitu. Terus untuk di pengeditan juga nggak terlalu susah gitu. Jadi tinggal diedit sedikit-sedikit aja, di grading atau gimana gitulah. Pokoknya untuk menghasilkan gambar yang enak dipandang gitu. Soalnya kan kalau misalkan kita ambil gambar pagi-pagi, biasanya saya sering banget itu kalau ambil gambar pagi-pagi, itu kan ada di alam itu ada kuning dari cahaya matahari gitu. Itu agak kurang enak juga sih kalau pagi-pagi itu bisa di edit dikit lah gitu untuk mendapatkan gambar yang agak lumayan gitu bagi pemula. Tapi yang saya rasain sih ini buat pemula ini sih udah cukup gitu ya. Untuk drone sinematik sih, asal kita bisa mengarahkan joysticknya dengan baik gitu, terusan gimana cari celahnya gitu supaya pergerakan drone-nya smooth gitu. Ini sih udah enak sebetulnya ya, udah enak. Tapi memang banyak pengalaman gitu kan yang saya alami di drone ini. Utamanya ya ketika angin besar, terus di daerah saya itu kan, jadi daerahnya itu nggak rata gitu. Kadang suka agak takut juga kalau misalkan kita terlalu jauh gitu. Terus takutnya ada pohon yang tinggi banget gitu. Ya, begitulah kalau di kampung. Dan untuk jaraknya, ini saya pernah coba itu di posisi saya di atas gitu. Drone-nya saya terbangin.
dan tanpa hambatan lah, bisa dibilang tanpa hambatan. Di fiturnya ini kan sebetulnya nyampe 3 kilometer. Yang saya pernah coba itu nyampe 1.800 meter gitu. Jadi 1 kilo 800 memang itu bisa nyampe. Tapi itu tergantung juga banyak intervensi atau enggaknya. Pernah di salah satu kota juga saya terbangin gitu, di kotanya banget, memang itu susah banget gitu. Jadi ke remote-nya itu, ke handphonenya itu gambarnya putus-putus. Soalnya ini kan jaringannya pakai wifi gitu, nggak pakai kabel gitu ke remote-nya. Jadi agak patah-patah gitu dalam jarak 50 meteran juga udah patah-patah gitu. Jadi nggak mulus gitu. Nah, itu sebagian sih yang saya alami memakai drone ini, sebagian pengalaman lah gitu, berbagi pengalaman sama teman-teman. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin baru mau beli atau ada rencana mau beli gitu, pakai drone ini sih cukup enak gitu. Saya juga memang langsung yang benar-benar ngerasain terbang itu ya ketika beli drone ini gitu. Soalnya sebelum-sebelumnya kan saya agak ketipu juga gitu dengan harga yang segitu, 800 ribuan, ternyata drone-nya parah banget. Itu untuk sekilas ya. Sekilas tentang drone yang saya pakai. Tapi ya sejauh ini alhamdulillah udah bisa sedikit-sedikit gitu untuk teknik-teknik pengambilan gambarnya. Meskipun memang masih banyak kekurangan lah. Terutama ini dari segi remote controlnya. Dari remote controlnya memang nggak begitu smooth gitu untuk pergerakannya gitu aja. Tapi untuk keseluruhan sih bagus lah gitu ya. Untuk pemula seperti saya, nerbangin drone ini sangat gampang sekali untuk diterbangkan. Itu asal kita dikalibrasi, baik itu GPS-nya, kemudian kameranya juga, itu supaya bekerja dengan baik. Nah, seperti itu. Itu mungkin sebagian yang bisa saya share sama teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya juga ya dari pengalaman yang pernah saya alami. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.